Semua orang punya masalah, semua orang punya ujiannya masing-masing. Kita nggak usah hakimin ujian orang lain gitu aja deh ya. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah guru, kalau udah nikah, kata orang, oh jodoh nih, udah jodoh nih. Udah sampai pelaminan nikah gitu kan. Pas cerai, ya kagak berjodoh nih. Ini sebenarnya salah di mana sih? Apakah pada saat dia emang pertama kali nikah memang bukan jodohnya, atau emang pas cerai emang nggak jodoh, apa bagaimana guru, silakan. Baik. Ada orang yang jodohnya panjang, ada orang yang jodohnya pendek. Contoh guru kita Ustadz Maulana. Jadi pendek itu maksudnya ya insya Allah ketemu lagi di akhirat Allah. Artinya pendek di sini baik dipisahkan dengan meninggal dunia atau dipisahkan dengan suatu perceraian. Jadi intinya hidup ini kita jalanin, kita tidak akan pernah tahu takdir. Jadi orang, saya takut nikah nanti juga cerai, jangan begitu. Artinya kita tidak akan pernah tahu takdir kecuali sudah kita jalani hal tersebut. Apabila terjadi sesuatu itu namanya takdir. Selamanya itu kita boleh ikhtiar. Nah doa artinya di antara doa mendapatkan rezeki, artinya doa mendapatkan jodoh pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini pun ayat, ini pun doa diijazahkan oleh kita punya guru, artinya sejarah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Tarim Hadramut. Juga pernah saya dapat ijazah langsung dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan ini doa. Nah ceritanya ini doa, Nabi Musa alaihi salam lagi berjalan keluar dari Mesir, sampailah di kota Madian. Ketika sampai di kota Madian, Nabi Musa melihat dua orang perempuan sedang mengantri air perairan untuk ngasih minum kambing-kambingnya, gembala-gembalanya. Dan banyak suku-suku lain juga untuk menunggu antrian tersebut. Ternyata dua orang putri ini atau dua orang perempuan ini putrinya Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Setelah itu dilihat oleh Nabi Musa, Allah berikan mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat batu, ditaruh batu tersebut, keluarlah 12 titik air. Sesuai dengan jumlah 12 suku Arab pada saat itu di kota Madian. Sehingga alhamdulillah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, itu suku-suku tidak lagi mengantri. Satu lubang, satu suku, satu lubang, satu suku, satu lubang, satu suku. Jadi nggak ada yang ngantri lagi. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam duduk istirahat di bawah pohon. Sambil duduk istirahat di bawah pohon, Nabi Musa membaca doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Fakir itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-24. Insya Allah ini mujarab banget. Setelah Nabi Musa membaca doa tersebut, putri-putri, dua orang putri Nabi Allah Syu'aib ini datang menghampiri Nabi Musa bahwasanya ayahnya mengundang beliau, mengundang untuk makan, ngajak makan. Nabi Musa diundang. Sampai di rumah, setelah makan Nabi Musa ini juga kalau bisa saya lagi duduk-duduk di parkiran Trans TV, ada juga lah yang datang ngajak makan. Ya, ngajak makan bukan cuma ngajak makan Ustadz Maulana. Kata Nabi Allah Syu'aib, wahai Musa pilihlah mana putriku yang kau suka boleh kau nikahi. Ada nggak nanti di parkiran duduk? Ya. Artinya datanglah ditawarin itu putrinya. Akhirnya Nabi Musa memilih salah satu dari putri Nabi Allah Syu'aib untuk dinikahi. Jadi kita baca ibu, semua yang di rumah juga baca, insya Allah yang galau-galau, rezekinya yang masih sempit, atau yang belum dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh udah jangan dibaca lagi. Ya nanti saya dikomplain lagi. Ya, jadi kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Rabbi. Inni. Lima. Anzalta. Ilayya. Min khairin. Fakir. Artinya ya Allah, aku ini menunggu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Kebaikan ini banyak.
rezekinya, jodohnya, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita ini tidak perlu galau, tidak perlu repot, tidak perlu susah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita baca lagi jalan lagi apa aja. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Masya Allah, terima kasih ya Habibi. Daripada Sama-sama. bikin doa sendiri takut salah, mendingan diikuti para guru-guru yang udah pernah doa ya. Betul. Jadi insya Allah doanya benar dan kabul insya Allah. Amin. 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 Terima kasih ya Habibi, Masya Allah. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Dan Ustaz. kita kasih kesempatan buat jamaah yang sudah ada di studio. Siapa yang mau nanya? Ah ini dulu, Masya Allah Ibu. Ya, Ibu boleh pegang mic-nya. Ya jangan dibawa pulang ya, nanti dibalikin. Oke, namanya siapa, majelis taklimnya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sarinah dari Majelis Taklim Al-Fitrah Balai Endah Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz, Iya. pasangan kita ini kan cerminan diri sendiri. Apakah ada doa mujarab untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan diri sendiri? Kadang kita berdoa tidak sesuai dengan keinginan kita. Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Ini buat wabarakatuh. Ustadz Maulana ya. Iya. Ya katanya kalau misalnya jodoh tuh cerminan diri kita sendiri. Ya. Kalau misalnya kita baik dapat yang baik, kalau kita buruk Ya. dapat yang buruk. Nah mungkin ada pemahaman lain, silakan. Bu. Iya, izin Habib dan Bunda Lulung kepada semuanya. Bagaimana bisa dapat jodoh baik kalau dia berada di tempat yang buruk? Betul tidak? Kalau mau cari jodoh yang soleh atau soleha, datanglah ke masjid. Betul tidak? Mohon maaf, kita ambil gambaran begini. Gambarannya begini. Kalau Anda menjadi taman bunga yang datang kupu-kupu. Tapi kalau Anda jadi sampah yang datang lalat, tikus dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaiki diri kita. Maka yang datang orang baik. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Diampuni dan dimudahkan rezekinya. Maka cari jodohnya dengan cara memperbaiki diri. Karena perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Dan sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka perbaiki diri kita. Mohon maaf ya. Jodoh gini kan. Cari cantiknya. Sudah? Selesai cari cantiknya. Carilah karena kemampuannya. Jangan sampai cantik tapi banyak utangnya. Setelah itu carilah yang ada bagus keluarganya. Jadi seleksi pertama. Waduh dia cantik sekali. Maka yang tidak cantik mundur. Tapi cantik kan relatif. Sesuai, mungkin cantik menurut kita tapi tidak cantik menurut orang kan. Betul tidak? Habis itu diseleksi. Jadi tinggal berapa tadi? 100. Dari 100 itu kita lihat dulu. Dia mampu nggak? Mapan nggak? Ternyata nggak mapan. Ada yang mapan. Berarti diseleksi lagi sisa berapa? 20. Ternyata 20 ini kita lihat keluarganya. Ternyata 15 keluarganya nggak bagus. Nggak cocok sama kita. Jangan sampai nanti kita diusir atau tidak cocok. Ternyata ada 5. Dari 5 inilah kita minta. Ada namanya sekupu. 1, 2, 3. Sekupu. Nah itu sekupu. Secocok sekupu. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Di dalam surah An-Nur ayat 26. Silakan surah An-Nur ayat 26. Ayo semua baca. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum Lahum maghfiratun maghfiratun wa rizqun karim. warizqun karim. Jadi kalau dia ya Allah semoga aku. Karena gini, makanya kalau ketika sudah nikah itu maaf. Ya. Sesudah menikah sebaiknya sentuhan pertama setelah akad nikah, laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki. Pada saat kan selama ini kan haram disentuh. Pada saat sentuhan pertama yang diminta ya Allah. Ya
Ya Allah, berikanlah aku berikanlah aku kebaikan kebaikan yang ada padanya. yang ada padanya. Ya Allah, Ya Allah, jauhkanlah jauhkanlah keburukan keburukan. yang ada daripadanya. Cakep banget ya. Masya Allah. Sentuh Tapi pertama. prakteknya kadang-kadang lupa Ustaz. Main tomprok aja. Pikirannya udah panjang tuh. Nah kan biasanya setelah akad nikah Iya, ada iya. pemasangan cincin. Ah. Itu sentuhan pertama. Itu yang bagus dibaca. Baca. Dalam hati aja, ya Allah berikan aku kebaikan yang ada daripadanya. Ya Allah jauhkan aku dari Eh. itu kan. Iya, benar. Karena jangan sampai ada sesuatu yang. Jadi mohon maaf, baik tidaknya manusia tergantung dari diri kita. Karena Allah menciptakan sesuatu untuk saling menutupi. 1, 2, 3. Saling Menutupi. Laki-laki itu segitiga terbalik. Ah. Perempuan segitiga utuh. Segitiga terbalik itu lebarnya di atas, lancipnya di bawah untuk menopang tanggung jawab. Perempuan lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Untuk ada rahim, untuk melahirkan dan mulutnya lancip. Eh. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi buat yang lain untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Oh ini dia. Baik Ibu, cakep banget Bu, menor banget ya Allah ya. Baik, namanya siapa, majelis taklimnya di mana silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah dari Majelis Taklim Al-Fitrah Bale Endah Bandung. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Yang mau saya tanyakan, Ustadz Habib Muhammad, kata Allah, jodoh itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Loh kok gitu Pak Ustadz? Pertanyaan yang kedua, kalau yang kita butuhkan itu tidak sesuai gimana dong? Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada pertanyaan dan di dalam pertanyaan lagi nih. Berarti Tadi pertanyaannya apa? istilahnya kalau misalnya, apa tadi Bu, jodoh ya? Kalau sesuai dengan keinginan kita ya, apa gimana gitu ya? Nah kalau misalnya enggak, gimana gitu ya? Nah ini jadi poinnya kayak gitu nih guru. Oh, ini jodoh pengen gitu, tapi kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Ini poinnya di sana nih guru. Oke, ya. Ya, Ah. baik. Artinya Masya Allah jodoh. Jodoh ini rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita pengen, artinya nggak berarti kalau kita gagal, ini semuanya biar paham di rumah tangga nih artinya. Bukan berarti orang gagal di dalam suatu pernikahan berarti jodohnya nggak bagus. Kita jangan bilang juga orang itu nggak bagus, introspeksi diri dong. Mungkin kita yang nggak bagus. Betul kan? Betul. Betulnya pakai mic biar kuat saya. Betul, jangan sampai ada orang, dia tidak bagus. Padahal dia sendiri tidak bagus. Jadi jangan pernah menyalahkan orang. Artinya ketika gagal nih suatu pernikahan, semua tuh keluar tuh. Ya, zaman sekarang kan begitu modelnya. Semua di infotainment keluar semua, kejelekan suami keluar. Atau sebaliknya, kejelekan istri semuanya keluar. Itu bermasalah. Artinya kenapa orang itu menikah bisa gagal? Itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa orang nikah itu gagal? Terkadang orang menikah tidak belajar hukum-hukum pernikahan. Bagaimana tuh artinya seorang suami tuh harus seperti apa? Cuman hafalnya satu ayat doang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Cuma itu doang. Pokoknya sebelum nikah tuh sudah artinya laki-laki pimpin daripada wanita. Yang penting wanita harus dibawa. Harus laki di atas otoriter. Kalau kita bahas itu insya Allah suatu saat kita bahas ada 12 adab. 12 adab suami terhadap istri. 12 adab suami terhadap istri. Berarti suami juga punya adab. Bukan sembarangan nyuruh ini nyuruh itu. Ya boleh bukan tidak. Suami istri yang baik itu ya menurut sama suaminya. Selama perintah itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perintah tersebut sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 16 adab. Ingetin. Ada 16 adab istri terhadap suami
Ini dituliskan di dalam kitab Al-Imam Ghazali Al-Adab Fid Din. Jadi artinya orang yang mau nikah itu ayo datanglah. Atau sebelum pernikahan itu datang ke guru atau ke ustadz. Minta jelasin bagaimana sih posisi saya ini seorang laki-laki. Bagaimana posisi saya seorang istri. Jadi dengan kita belajar ilmu pernikahan, insya Allah pernikahan kita makin bagus, makin baik. Ada masalah apa-apa, insya Allah masalah itu minimalis. Apa? Ya, diselesaikan, Minimal. diperkecilin masalahnya. Nah, itu maksudnya. Aduh, kayak minimalis rumah lah, diminimalisin. Ya. Pokoknya itulah, pokoknya jangan dibesar-besarkan karena Masya Allah pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya baca doa Allahumma inni as'aluka fid dunya wal akhirah. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fid dunya dunia wal akhirah. Artinya dunianya sehat, akhiratnya Masya Allah, amin. sehat. Iya. Kadang-kadang pengen dapat yang sempurna, akhir zaman maka gak ada yang sempurna ya. Insya Allah yang saling melengkapi insya Allah ya. Terima kasih ya Habibie ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, ya langsung aja kita akan tanya lagi jamaah di studio. Masih ada pertanyaan ya, masih ya. Siapa lagi yang mau nanya? Ini pada gedek semua. Ya, oh yang di atas tuh, di atas ya. Maaf. Silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Tina dari Majelis Taklim Al-Fitrah Kriya Prima Asri Bale Endah Bandung. Tanya dong Ustadz. Ya silakan. Ya. Mungkin untuk Bu Ustazah ya. Bisa. Ustaz dulu. Pertanyaan saya begini, jika ada seorang yang selalu gagal menjalin hubungan dengan orang lain, itu apakah berarti orang tersebut tidak baik ya? Apakah ada doanya ya Bu Ustazah dan untuk mempercepat jodoh gitu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti PDKT-nya udah, deketnya udah gitu ya, tapi mental mulu nih. Mental mulu gitu Iya, ya. ada masalah di mana di dia apa di orang nih? Doanya gimana Ustazah, silakan. Berdiri duduk nih. Berdiri guru. Mohon izin Ustadz Ya. Habib. Jemaah. Hei, Oh jemaah. alhamdulillah. Kalau kita kepengen berjodoh mintanya A dapatnya O. Umi mintanya sama Allah O dapatnya A. Ternyata menurut Allah itu yang terbaik buat kamu, buat kita dan buat keluarga kita. Jadi kalau misalnya ada orang berhubungan kemudian gagal lagi, mungkin itu memang tidak baik untuk kita. Tidak baik untuk semuanya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Jadi gimana caranya nih? Makanya berdoanya dibanyakin, ikhtiarnya dibanyakin, jangan cuma nyanyi doang. Ya kan, Tuhan berikanlah aku jodohnya yang baik hati. Nyanyi, doanya mana? Maka pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau ada orang mental lagi, ingat kalau hadis dari Anas bin Malik. Pertama, ihris ala mayan fauka. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang manfaat buatmu. Berusaha apa? Perbaiki diri kita, tutur kata kita. Kita jangan jadi judes. Dulu zaman kita masih kecil, Bu, masih ingat gak? Gak usah judes sama yang namanya cowok. Kenapa? Kalau kamu, apa kamu? Apalagi begini, cuy. Nah itu na'udzubillah min zalik. Maka perbaiki akhlak kita, perbaiki lisan kita. Jadi apa? Ihris ala manfa'uka, berusaha terus. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah perbaiki akhlakku. Ya Allah perbaiki ya Allah yang namanya niatku begitu. Wasta'in billah wala tajazana, jangan bersikap lemah. Ya udahlah gagal lagi. Gagal maning kan begitu ya. Nah jadi ketika sudah berusaha, udah minta tolong sama Allah, jangan bersikap lemah. Udah usaha, udah ikut hubungan, tiba-tiba iza asobaka sayin falatakullau kana kaza Ketika kita udah berhubungan, nggak jadi, jangan kamu katakan coba kalau begini, coba kalau sama dia, coba jangan sama dia. Coba jangan anaknya 6. Coba jangan anaknya 7. Cucunya sekarang berapa ya Bu? 8.
Udah lama nikahnya masih coba jangan. Apa itu? Walakin kul haza qadarullah wa masya'a fa'ala. Katakanlah ini adalah takdir Allah. Karena Allah yang mengatur semuanya. Kita tinggal minta sama Allah jodohnya. Dan mudah-mudahan Allah yang ngasih yang terbaik. Karena apa? Iza kulta, jika engkau berkata lau karena kaza wa kaza, karena kaza wa kaza. Coba kalau gini, coba kalau gitu. Maka itu adalah tuftahu amalas syaiton. Akan membuka perbuatan setan. Jadi perbaiki diri kita, pantaskan diri kita, Allah kasih yang terbaik. Kenapa? Kalau orang baik pasti dapatnya baik. Kalau kita perbaiki diri kita, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, jika kamu jadi orang baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita baik buat siapa Bu? Buat kita. Kalau ibu atau jemaah di rumah nih, yang namanya kita sholat untuk siapa? Untuk kita. Puasa untuk kita, jodoh yang baik untuk kita. Maka yuslih lakum a'malakum. Kalau dia perbaiki perkataan kita, perbaiki yang namanya tingkah laku kita, yuslih lakum a'malakum. Kalau kata surat Al-Ahzab ayat 70, 71, 72, 73. Banyak lah tuh dibuka ya di rumahnya ya. Buka Qurannya ya. Jika ingin melihat ayat dalam Al-Quran, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Jadi kalau kata surat Al-Ahzab, yuslilakum a'malakum. Akan Allah perbaiki amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berikan ampunan. Jadi kalau kita perbaiki diri kita, lisan kita lagi perempuan. Kan tadi Ustadz bilang, kecil di atas, gede di bawah. Nyanyi begitu. Iya bener emang berasa banget itu ya kalau perempuan begitu ya. Oh, iya. Iya makasih guru. Tepuk tangan dulu yuk. Mohon izin. Di sini kita saling introspeksi diri ya. Sebenarnya di akhir zaman ini baik suami ataupun istri ataupun nanti yang akan berjodoh semua introspeksi diri ya. Karena tidak ada yang sempurna nih. Iya kenapa? Belum dipanggil. Kenapa? Belum dipanggil. Mana baik, Enggak apa-apa. Gimana sih? Kenapa sih? Main maju aja. Ustadz, apakah Ibu tarik napas dulu. Keluarkan. Tarik lagi. Dari bawah keluarnya. Apa nanyanya? Orang mau nanya. Ya. begini Pak Ustadz, Namanya siapa? nama saya Ucu Sukma Dewi. Dari mana? Dari Masjid Al-Fitroh GPA Balai Coba lihat dari Bandung. gambar sana. Iya. Suaminya siapa namanya? Kenapa jadi suaminya? Ade Rukmita. Ya. Ada. Iya. Ada. Mau nanya. Mau nanya gini Pak Ustadz, apakah ada surat yang bisa dijadikan sebagai doa agar rezeki muncul dari mana aja gitu Pak Ustadz, supaya kita cepat kaya gitu Pak Ustadz? Amin ya Allah. Ada. Hey. Ada Pak Ustadz. Aduh. Ada surah yang bagus dibaca. Ya. Supaya apa tadi? Rezeki muncul dari mana aja? Rezekinya muncul dari mana Iya, saja? dari Mau mana? tahu? Iya. Mau banget dong. Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira mau dijawab sekarang. Nanti ini sudah nol. Itu